Halo adik-adikku yang terkasih, hari ini, minggu ini, Tuhan itu mau berbicara tentang pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Nah, adik-adik tahu bahwa pohon yang baik adalah pohon-pohon yang menghasilkan buah, sedangkan pohon yang tidak baik itu tidak menghasilkan buah sama sekali. Dikatakan dalam Injil, Yesus itu mau memotong pohon yang tidak baik, yaitu pohon yang tidak berbuah. Maka hari ini adik-adik diminta untuk menjadi pohon yang baik. Pohon yang baik adalah menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang rajin belajar, menjadi anak-anak yang mencintai orang tua, menjadi anak-anak yang juga mencintai sahabat dan teman-temannya, juga menjadi anak-anak yang tidak pelit. Sedangkan pohon yang buruk, pohon yang jelek, pohon yang tidak berbuah, contohnya seperti adik-adik menjadi malas, tidak mau rajin belajar, melukai hati orang tua, sering meminta jajan terus, tapi tidak mau membantu pekerjaan orang tua, melukai teman-temannya, bahkan menjadi anak-anak yang pelit. Nah, hari ini Rama mau mengajak adik-adik yang terkasih untuk menjadi pohon yang baik, pohon yang berbuah, menjadi anak-anak yang juga berbuah dengan sikap-sikap yang baik setiap harinya. Ingat itu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap bergembira bersama orang tua dan orang-orang yang dicintai. Kita ketemu lagi dalam sesuatu yang baru lagi nantinya. Semoga selalu diberkati. Tuhan memberkati. Hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Baiklah, sebelum kita memulai via online Paroki Bunda Maria hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami selama 1 minggu ini. Tuhan, Engkau lindungi kami sehingga pada hari ini kami sehat dan kuat. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, hanya kami hantarkan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, adik-adik, yuk kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita akan sabda dan firman Tuhan. Let's go! Halo adik-adik, jumpa kembali di Bina Iman Anak, Gereja Paroki Bunda Maria Cirebon. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mengawali dengan doa pembukaan. Yuk sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sang kamu, orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sang kamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan renungan dari pembacaan Injil Suci tadi. Mari kita dengarkan. Tuhan menciptakan berbagai jenis tumbuhan dengan sangat indahnya. Bentuk daun, batang, dan buahnya beraneka ragam. Aku adalah buah durian. Buahku disukai banyak orang. Rasanya enak dan harumnya sangat khas. Untuk menghasilkan buah durian yang bagus, pohonku harus dibersihkan dari rumput, diberi pupuk, tapi hati-hati dengan duriku. Halo, aku adalah buah mangga. Rasa buahku manis sekali. Disukai semua kalangan loh, dan bisa dijadikan jus. Lezat sekali. Untuk bisa berbuah, pohonku harus dibersihkan, dipotong ranting-rantingnya supaya tidak berdaun banyak. Hai, aku adalah pohon ara. Pohonku sangat bagus, tapi menghasilkan buah tidaklah begitu penting bagiku. Kalau aku berbuah, buahku bisa dinikmati oleh semua orang. Tidak ada buahnya, tidak apa-apa. Tidak dong. Kalau Tuhan sudah menciptakan kita sebagai tumbuhan yang berbuah, Kita harus berbuah.
Nggak harus lah, nggak harus. Setiap ciptaan Tuhan harus bertumbuh sesuai dengan tujuan Dia yang menciptakannya. Manusia juga harus menghasilkan buah seperti kesabaran, kemurahan, keberanian, dan lain-lain. Ada lagi loh, buah yang lain yaitu mengendalikan diri, kebaikan, dan damai sejahtera. Untuk bisa berbuah, manusia juga harus dilatih, dibentuk, diajar, bahkan dihajar. Kalau seperti itu, hidup ini sangat membosankan. Kita kan harus hidup bebas dong. Mau ini, mau tutu. Kita harus hidup bebas. Kalau cara hidupmu seperti itu, tidak akan ada buah kehidupanmu. Nah, rajin belajar, mengerjakan tugas, sungguh-sungguh mendengarkan guru di sekolah, itu yang harus kita kerjakan. Ya, ikut komsel saat teduh, dengarkan firman. Jika itu yang kita lakukan, maka hidup kita pasti berbuah. Nggak perlu. Yang perlu gosip, main game, main TikTok, nonton seharian penuh. Kan guru nggak ada yang tahu. Kan kita belajarnya dari rumah tuh. Saat Tuhan mencari buah dari tumbuhan itu, didapatilah pohon ara tidak menghasilkan apa-apa. Lalu Tuhan berkata, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Lalu pohon itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Setiap kita harus berbuah. Berilah dirimu untuk dibersihkan dari semua perbuatan dosa. Beri dirimu untuk diajar oleh pemimpin, bapa dalam rumah, agar Tuhan senantiasa mendapati buah kehidupanmu semakin nyata dan bisa dinikmati banyak orang. Selamat berbuah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan bersama-sama Injil dan Renungan hari ini. Berdasarkan Injil dan Renungan hari ini, semoga adik-adik bisa menjadi anak yang baik, yang rajin belajar, bantu orang tua, bantu teman-teman di sekitar. Jangan seperti pohon ara yang tidak berbuah tadi. Semoga adik-adik bisa terus bertekun dalam iman dan dapat menjadi anak yang rajin serta baik. Baik, untuk mengakhiri Bina Iman hari ini akan ditutup oleh doa penutup. Sampai jumpa di Bina Iman Anak minggu depan. Dadah! Halo adik-adik, bagaimana dengan firman yang sudah kalian dengarkan? Kalian juga sudah memuji Tuhan dengan bernyanyi dan menari. Nah, tibalah kita di penghujung Pia Online Paroki Bunda Maria. Sekarang kita akan menutup acara hari ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik hati, Bunda Maria yang baik hati, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami, mendampingi kami dalam mendengarkan firman-Mu. Kami juga telah menyanyi dan menari untuk memuji nama-Mu, memuji kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Biarkanlah apa yang kami persembahkan menjadi kemuliaan nama-Mu. Bunda Maria yang baik hati, terimalah salam kami. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, terima kasih sekali karena kalian sudah mengikuti Pia Online Paroki Bunda Maria.
Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Salam dari Kak Erni. Dadah. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna live my